Beberapa contoh gambar yang kami tampilkan tadi merupakan contoh kasus yang berkenaan dengan hukum adat. Hukum adat yang merupakan tema kita pada pembahasan kita pada kali ini. Adat merupakan kosakata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kebiasaan. Hingga kata-kata ini menjadi serapan ke dalam bahasa Indonesia sehingga seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal yang namanya adat. Adat adalah tingkah laku seseorang yang dilakukan secara terus-menerus dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Sehingga dengan demikian dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur terciptanya adat ada 4. Di antaranya adanya tingkah laku, dilakukan terus-menerus, diikuti oleh masyarakat, dan adanya dimensi waktu. Istilah hukum adat pertama kali dipopulerkan oleh Profesor Christian Snodgrass pada bukunya yang berjudul The Aceh atau Orang-orang Aceh. Kemudian diikuti oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven. Hingga pada tahun 1929, pemerintah kolonial Belanda mulai menggunakan istilah hukum adat secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum adat itu, ada beberapa pendapat dari pakar hukum yang menjelaskan pengertian daripada hukum adat itu sendiri. Di antaranya Profesor Mr. Betterhaus yang mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Kemudian Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven yang mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Sedangkan menurut Dr. Sukanto SH, ia mengatakan bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. Dari batasan-batasan yang kami lihat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari hukum adat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. Yang ketiga, tingkah laku tersebut bernilai sakral. Kemudian adanya keputusan kepala adat, adanya sanksi atau akibat hukum, tidak tertulis dan ditaati dalam masyarakat. Teori reception incomplexity. Teori ini dikemukakan oleh Mr. L.C. van der Burg. Menurut teori reception incomplexity, bahwa jika suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Memang diakui sulit mendeskripsikan bidang-bidang hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama. Hal ini disebabkan yang pertama, bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat. Yang kedua, tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama juga bervariasi. Dan yang ketiga, hukum adat ini bersifat lokal. Yang pertama, ada Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada Aturan Perali Pasal 2 tahun 1945. Yang ketiga, ada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Yang keempat, ada Pasal 7 Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, yang kelima, ada Undang-Undang Dasar Pasal 104 1950. Yang keenam, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Yang ketujuh, ada Pasal 131 Ayat 2 Sub B IS. Yang kedelapan, ada Pasal 131 Ayat 6 IS. Yang kedelapan,
pasal 134 JS. Sumber hukum adat. Sumber hukum adat yaitu 1. Adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat. 2. Kebudayaan tradisional rakyat. 3. Ugeran atau kaidah dari kebudayaan Indonesia asli. 4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 5. Pepatah adat. 6. Jurisprudensi adat. 6. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup. 7. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja. 8. Doktrin tentang hukum adat. 9. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat. 10. Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.